Puji Tuhan, hari ini kita boleh dikaruniakan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Mari kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Sama-sama kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, menaikkan syukur atas anugerah dan pertolongannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Nats pembimbing hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih. Berita anugerah terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang membawa setiap penyembahan dan rasa syukur. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, berada di bait-Mu, berada di hadirat-Mu Yesus. Kami mau berikan hati kami mau berikan hati dan jiwa kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Mari kita bersama-sama nyatakan setiap jalan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah rinduku kepadamu.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Benar ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memberikan hati kami dan jiwa kami hanya untuk-Mu saja. Kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh datang ke tempat ini, itu semua hanya kasih dan karunia-Mu saja. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya ibadah kami boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya sapa jemaat sekali lagi, Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Biar lebih semangat lagi, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa memberikan salam dan senyum yang termanis kepada teman di kanan, kiri, dan depan belakang. Dialah Tuhan, gunung batu yang kekal, kota benteng yang teguh dan keselamatan kita. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini dengan semangat dan bersorak-sorai bersama. Oh Tuhan juga gunung batuku, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, Tuhan siapa? Yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi kita katakan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Percayakan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia. Lalu selamatku, aku percaya Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Yaitu siapa? Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, aku percaya akan Dia. Lagu selamatku, aku percaya
selalu siap menopang setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, bahkan sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang akan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Mari, lebih semangat lagi kita pujikan lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Masih dengan sikap bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita mau membawa setiap persoalan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur karena kasih-Mu sehingga kami bisa dikumpulkan lagi di tempat ini. Dan ya Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau tolong dan Engkau jawab ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa buat jemaat-Mu yang ada di GKA Anugerah Tulung Agung maupun yang ada di setiap pos PI ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong biarlah apapun yang saat ini dialami oleh jemaat-Mu, entah itu pergumulan atas kesehatan mereka, pergumulan atas pekerjaan mereka, pergumulan atas keluarga mereka, kiranya Engkau tolong ya Tuhan. Biarlah lewat pergumulan-pergumulan ini Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bersyukur atas setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau masih mengizinkan jemaat-Mu ya Tuhan untuk merasakan bagaimana karya pertolongan-Mu itu nyata dengan umur yang bertambah. Kiranya Engkau tolong biarlah jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan ini dapat terus bersukacita di dalam Engkau, dapat terus sehat, dapat terus semangat dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga saat ini bersatu hati untuk berdoa buat para majelis, para pengurus komisi, para aktivis, hamba Tuhan, dan juga sio semu, agar kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, agar kiranya Engkau juga memberikan kesehatan di dalam kesehatan mereka untuk melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus yang ada di gereja ini. Biarlah dengan kesatuan hati mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Dengan kesatuan hati mereka dapat membawa jemaat-jemaat-Mu untuk terus mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap komisi yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong biarlah lewat setiap komisi, lewat setiap acara yang dirancangkan, biarlah itu juga dapat membekali, dapat menjadi penuntun buat jemaat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam iman akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah lewat setiap program-program yang ada, jemaat-Mu tetap hadir dalam mengikutinya ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan buat pelayanan pekebaran Injil yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong setiap lembaga-lembaga Kristen, mulai dari gereja-gereja-Mu, mulai dari kampus-kampus teologi maupun kelompok-kelompok penginjilan yang ada di setiap organisasi ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong biarlah lewat lembaga-lembaga penginjilan ini ya Tuhan, pada akhirnya mereka tetap semangat dalam mengabarkan Injil-Mu di Indonesia. Dan kiranya Engkau tolong ya Tuhan, biar lewat organisasi-organisasi pengabar Injil ini, pada akhirnya kami bisa melihat bahwa Indonesia hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap para misionaris, hamba-hamba Tuhan maupun para aktivis pelayanan yang mengambil bagian dalam pelayanan di Indonesia ini, kiranya Engkau tetap sertai, Engkau tetap tuntun kehidupan mereka agar mereka juga terus semangat dalam melayani. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi yang kurang membaik. Kiranya Engkau tolong biarlah bangsa ini dan negara ini terus semakin baik ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong setiap pemerintahan yang ada di pusat maupun sampai di desa-desa. Kiranya Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan mereka dari segala kecurangan di dalam memimpin. Engkau jauhkan mereka dari segala tindakan yang salah dalam memimpin ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat acara Bible Camp untuk remaja yang akan dilaksanakan di bulan Juli nanti. Kiranya Engkau tolong ya Tuhan, biarlah lewat acara Bible Camp ini anak-anak remaja-Mu yang mengikutinya dapat terus bertumbuh di dalam Engkau, dapat belajar untuk mengenal Engkau dan percaya pada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong juga setiap pengurus yang bekerja dalam mempersiapkan acara Bible Camp ini, biarlah mereka juga tetap sehat,
tetap semangat, dan Engkau memberikan mereka hikmat ya Tuhan di dalam merancang setiap acara yang akan dikerjakan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong, biarlah kekurangan dana yang mungkin saat ini masih dibutuhkan, biarlah Engkau cukupi ya Tuhan, sehingga acara Babel Camp ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tahu akan apa yang kami alami. Engkau adalah Allah yang tahu benar akan apa yang kami gumuli. Maka itu ya Tuhan, tolonglah kehidupan kami agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Inilah seru dan doa kami ya Allah, di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena hidup yang kita miliki, semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membawa setiap persembahan hidup kita. Seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan
Mari kita berdoa. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan tubuh kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan membentuk diri kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan tubuh yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan namamu saja Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau dibentuk lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong kami dalam kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mohon dibantu. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga seorang anak kecil seringkali meniru perilaku orang tua. Dan ini adalah sesuatu yang wajar ketika mereka mempelajari atau meniru orang tuanya. Mungkin mereka meniru cara berjalan orang tuanya, papa mamanya, atau mereka meniru cara berbicara mama papanya, atau ketika mama papanya sedang bertelepon, dia meniru bagaimana gaya dari orang tuanya itu sedang bertelepon, meniru cara berbicara mereka. Ini adalah sesuatu yang wajar, dan itulah anak kecil. Mereka mudah meniru. Tetapi jikalau orang tua itu, mama papa mereka di dalam keluarga tersebut itu, mereka berkata-kata kotor, maka dengan mudahnya anak-anak kecil itu, mereka akan berkata-kata kotor juga. Dan jikalau seorang suami atau istri berlaku kasar dengan salah satunya,
maka si anak tersebut, mereka tidak hanya merasakan kesedihan, tetapi si anak tersebut akan menerima perlakuan yang kasar. Anak itu akan bertumbuh menjadi dewasa dengan perlakuan yang kasar. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal bagian yang penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua dari masa kanak-kanak mereka. Dan mereka ini juga meniru, melihat dalam diri orang tuanya. Dan itulah yang mereka pelajari dari masa kanak-kanak mereka. Anak kecil itu ingin bertumbuh seperti orang tuanya. Menarik dari ilustrasi ini, tema pada pagi hari ini yaitu penurut-penurut Allah. Kalau kita melihat di dalam surat Efesus ini, ketika Rasul Paulus berada di Roma, di dalam penjara karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus ini tidak sakit hati. Dia tidak merasa kesedihan, dia tidak membenci orang-orang yang memenjarakannya itu. Tetapi justru di dalam penderitaannya itu, di dalam penjara itu, Rasul Paulus ini justru dia malah menulis surat kepada jemaat di Efesus ini. Dia memperhatikan jemaat di Efesus ini. Salah satunya untuk hidup sebagai penurut-penurut Allah. Hari ini kita mau belajar seperti apa sih yang dimaksudkan hidup sebagai penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, kata Yunani untuk penurut itu menggunakan kata mimetai, artinya peniru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penurut itu artinya orang yang patuh atau pengikut. Sehingga kata ini dari kata Yunani itu menunjukkan bahwa setiap pengikutnya itu harus meniru Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi penurut-penurut Allah itu adalah tanda seseorang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, telah mengalami lahir baru atau hidup baru. Jadi mustahil ya jika seseorang itu telah dikatakan menjadi penurut-penurut Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Kalau ia belum dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Kita bisa melihat dari perikop sebelumnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Oleh karena itu, Rasul Paulus di sini menekankan betapa pentingnya lahir baru, menjadi manusia baru. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, di situ juga dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disebut anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Setiap kita yang percaya kepadanya
itu adalah anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Maka jelas tadi dikatakan bahwa di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Artinya bahwa kita ini sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang percaya kepadanya, itu seharusnya sudah sepatutnya ini kita menjadi penurut-penurut Allah. Sebagaimana anak-anak kita itu meniru kita, para orang tua, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah juga meniru, meneladani apa yang sudah diteladankan oleh Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekristenan itu adalah meniru ajaran dan perbuatan Allah. Hari ini kita mau belajar bahwa dalam hal apa sih kita dapat meniru Allah. Ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama itu adalah hidup di dalam kasih. Terdapat di dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pada bagian ini Rasul Paulus itu mengatakan bahwa yang harus ditiru itu oleh penurut-penurut Allah adalah hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih, sudah seharusnya kita pun yang menjadi penurut-penurut Allah, kita harus hidup dalam kasih. Kalau kita lihat kata hiduplah dalam bahasa Yunani menggunakan kata peripateite, artinya berjalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hiduplah itu artinya masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana seharusnya. Sehingga kata ini menunjukkan bahwa setiap penurut-penurut Allah itu harus terus berjalan dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sih Rasul Paulus itu mengajarkan, mengarahkan kepada setiap penurut-penurut Allah untuk hidup dalam kasih? Ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, itu adalah kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Itu terdapat dalam ayat yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Kristus telah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi sesama. Itu di ayat yang ke-2a. Alasan ketiga di ayat yang ke-2b. Karena kita adalah umat tebusan. Teladan inilah yang Kristus lakukan bagi setiap kita. Dan harusnya inilah yang menjadi dasar bagi setiap kita untuk kita ini boleh hidup di dalam kasih. Kita pastinya hafal dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah itu akan setiap kita, umat yang berdosa ini, akan dunia ini. Dia yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, bahkan menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita yang telah diselamatkan, kita yang telah menerima anugerah keselamatan itu, seharusnya kita mewartakan kasih-Nya. Bahkan kita juga harus menyatakan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Seperti halnya yang dikatakan oleh Moody, seorang tokoh kebangunan rohani. Dia katakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup secara berbeda dari dunia. Kata berbeda ini maksudnya kita harus menyatakan kasih Kristus itu dalam tindakan dan kata-kata kita. Pertanyaannya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sudah seberapa jauh kita ini sudah hidup di dalam kasih? Kita bisa mengintrospeksinya diri kita masing-masing. Poin yang kedua, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Poin yang kedua yaitu kita bisa lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, yaitu hidup dalam kekudusan. Dikatakan bahwa tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Pada bagian ini, yang kedua ini, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa yang harus ditiru oleh penurut-penurut Allah adalah hidup dalam kekudusan. Kita melihat dalam penggunaan kata di ayat yang ketiga, di situ tertulis, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Kata Yunani untuk disebut saja pun jangan menggunakan kata medeonomasesto. Artinya tidak boleh disebutkan namanya. Sehingga ini menunjukkan bahwa setiap penurut-penurut Allah itu tidak boleh sama sekali menyebutkan perilaku-perilaku negatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu merujuk kepada bukan hanya tidak boleh menyebutkan namanya saja, tetapi lebih kepada kita harus meninggalkan perilaku-perilaku negatif tersebut.
Mengapa? Alasannya adalah Allah kita itu kudus. Maka kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan. Di situ tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah untuk hidup kudus ini dalam ayat ini menunjuk kepada suatu keharusan, bukan pilihan. Jadi harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kata kudus ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kados, artinya terpisah, terpotong dari. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata hagios, artinya keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Jadi arti dari kudus itu sesungguhnya yaitu kehendak atau kemauan diri untuk secara terus-menerus memisahkan dari kehidupan yang berdosa dan memberi hidup dalam kebenaran. Itulah arti dari kudus yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang seterusnya, di situ Rasul Paulus mencoba mendata perilaku-perilaku negatif tersebut. Ada percabulan, ada kecemaran, ada keserakahan, bahkan hal-hal yang lain yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini. Tentunya perilaku-perilaku itu, perilaku-perilaku negatif itu bertentangan sepenuhnya dengan gaya hidup kekristenan. Tantangan terbesar dalam kekudusan itu adalah dosa seksual. Di mana Rasul Paulus itu langsung merujuk kepada percabulan. Rasul Paulus menempatkan percabulan itu pada urutan yang pertama sebagai perilaku yang harus dihindari. Di mana ini juga berkaitan kalau kita lihat dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Di situ juga terdapat pada urutan yang pertama di dalam daftar perbuatan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita anak-anak Allah sebagai penurut-penurut Allah, Rasul Paulus itu menekankan kepada setiap kita betapa pentingnya hidup dalam kekudusan. Sehingga perilaku-perilaku tersebut yang telah dipaparkan olehnya dalam surat-surat tersebut itu tidak boleh dilakukan. Bahkan tidak boleh disebutkan namanya. Sehingga kita ini sebagai anak-anak Allah harusnya waspada terhadap hal-hal yang dapat mencemarkan kehidupan kita. Kita tidak akan dapat hidup kudus apabila kita terus tunduk pada kedagingan kita yang mengejar hawa nafsu. Kita harus menanggalkan semuanya itu. Kita harus meninggalkan semuanya itu. Perilaku-perilaku negatif itu kita harus tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu sulit? Sulit tentunya. Tetapi kita seharusnya meminta pertolongan yang daripada Roh Kudus untuk kita boleh menghidupi kebenaran itu.
menjaga kekudusan adalah mutlak, hal yang mutlak, yang harus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah panggilan dari setiap kita untuk kita boleh hidup dalam kekudusan. Kita yang telah diselamatkan, kita yang telah menerima anugerah keselamatan itu dari Allah, sudah sepatutnya kita ini menyadari akan betapa besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara menjaga kekudusan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa untuk kita boleh menjaga kekudusan hidup kita. Dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mari kita jaga diri kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan boleh memimpin diri kita masing-masing. Tuhan menjaga diri kita masing-masing sehingga kita tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan yang akan merogoh setiap kehidupan kita untuk kita boleh melakukan hal-hal negatif itu. Dan kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa menolong kita dalam kita menjaga kekudusan hidup. Yang ketiga, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Yang ketiga adalah hidup dalam terang. Di situ terdapat di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Pada bagian ini, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa yang harus ditiru oleh penurut-penurut Allah yaitu hidup dalam terang. Sebagaimana sangat jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hidup dalam terang itu adalah hidup yang senantiasa memancarkan kebaikan, hingga setiap orang yang melihatnya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, sudah seharusnya kita terconnecting dengan Allah, Sang Sumber terang itu, agar senantiasa kita memancarkan terang bagi sesama, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, refleksi kita pada hari ini, apakah kita sudah benar-benar hidup sebagai penurut-penurut Allah? Sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Menjadi penurut-penurut Allah. Jika belum, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali meresponi anugerah keselamatan itu dengan hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, bahkan hidup dalam terang. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita
untuk kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami terbatas Tuhan dalam kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kami, menuntun kami dalam kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Kiranya kami Tuhan boleh senantiasa menyadari akan anugerah keselamatan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami boleh senantiasa hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam terang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan memampukan kami dan Engkau yang akan menolong kami untuk kami boleh menjadi serupa, hidup serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam ibadah di pagi hari ini dan atas layanan Evangelis Tere, terima kasih. Gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada 14 Juli 2024. Segenap jemaat bisa mempersiapkan dirinya. Sementara untuk persekutuan doa pagi, kebaktian tengah minggu, persoalan komisi wanita, persoalan komisi usinda, remaja, dan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana jadwal-jadwal biasanya. Nanti usai warta akan ada tayangan kegiatan Bible Camp anak-anak remaja. Dan juga diberitakan untuk anak-anak remaja pemuda yang pada hari Senin kegiatan Kawlingi kumpul di gereja jam 6 pagi. Selamat berbahagia berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Yuni Mariani, Ibu Marta Ninik Suparmi, Bapak Bambang Lakna Setiawan, Bapak Yuda Prosto Skenora, Ibu Yunita Kusumaning Tias, dan Bapak Joni Sugiharto. Adakah yang hadir di pagi hari? Mohon bangkit berdiri. Oh, Bu Nini, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Sekian dan tayangan dari Bible Camp anak-anak remaja. Disilakan. Dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita.
sebagai Ketua Remaja, mewakili pengurus remaja beserta dengan panitia Bible Camp, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta jemaat semuanya yang telah membantu dalam bazar guna untuk penggalangan dana Bible Camp kami pada tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan bantuan, baik itu dana maupun doa untuk komisi kami remaja. Kami berharap juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta jemaat juga terus membantu dalam setiap komisi yang ada di dalam gereja kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Soli Deo Gloria. Song hari esok dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, bisa mengirimkan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang bertugas, saya persilakan, kita akan iringi dengan pujian Dialah Segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan sahabat
mengucap syukur Tuhan untuk bahagia hari ini yang indah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami telah memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau memberkati persembahan ini untuk gereja di tempat-Mu ini. Kau juga memberkati pelayan Tuhan yang akan mengelola persembahan yang ini Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Kita iringi dengan pujian doksologi. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau, Allah yang maha kekal, Allah yang maha sempurna, yang tidak pernah salah dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab dalam anugerah Tuhan kami masih dapat menikmati ibadah dan pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya untuk Tuhan saja. Diberkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dalam iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, persekutuan mereka dan pelayanan yang mereka kerjakan di hadapan-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan memberkati dan terus meneguhkan iman mereka kepada Tuhan. Kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir karena berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang sakit Tuhan melawat dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang sedang menghadapi kesedihan dalam hati dan hidup mereka, Tuhan hadir dan memberikan kekuatan iman bagi mereka. Mereka yang sedang ditindih dengan berbagai-bagai persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang akan hadir untuk memberi kelegaan bagi mereka. Sehingga di masa-masa yang sulit mereka bukan saja dapat bersyukur, tetapi mereka tetap dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup lewat kehidupan mereka dan apa yang mereka alami. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan untuk persiapan dan kesiapan Bible Camp untuk anak-anak remaja. Tuhan berkati seluruh panitia, seluruh peserta, mereka yang Tuhan telah tetapkan untuk membantu pelayanan ini. Tuhan juga berkati. Pembicara Pendeta Henry Tuhan juga siapkan untuk hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi anak-anak remaja kami di tempat ini Tuhan. Sehingga ada kebangunan rohani yang luar biasa yang Allah nyatakan di tengah-tengah anak-anak remaja di tempat ini. Bahkan sampai ke jemaat-jemaat dewasa kami boleh mengalami Tuhan kebangunan yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam hidup kami masing-masing. Sehingga ada antusiasme yang tinggi, gairah untuk kami bukan saja setia beribadah, tetapi kami boleh melayani dan memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat apa yang mampu kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan ketika kami meninggalkan ruang ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami. Sehingga dalam seluruh kegiatan hidup kami di sepanjang hari ini, Tuhan dimuliakan dan diberitakan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara,
Diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas saudara. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Tritunggal boleh memberkati dan melimpah dalam hidup saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.